beberapa waktu yang lalu ada berita terkait mantan DPRD itu dijual di Kamboja ya. Lebih tepatnya disalurkan gitu. Disalurkan. Terus disalurkan, cuman iming-imingnya kan awalnya bekerja. Berarti cuman itu di akhirnya tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Berarti itu ilegal ya? Bisa dibilang itu unprocedural, ilegal. Nah, selama ini Mas Dilan sendiri pernah nggak sih mengalami menghadapi lah ya kasus-kasus terkait ketenagakerjaan khususnya yang ilegal dan yang ditipu-tipu itu seperti apa sih Mas? Bisa tolong dijelaskan? Oke. Mungkin sebelumnya aku terima kasih banget untuk Kak Debbie untuk undang aku ya Kak. Untuk keseharian sendiri memang aku praktisi khususnya untuk lawyering, dan aku memang beberapa kali memegang kasus untuk hal yang agensi gitu, penyaluran ketenagakerjaan, baik itu TKI ataupun fisher itu bisa dibilang kayak pencari ikan lah gitu ya, pelaut gitu, ataupun bidang-bidang lainnya untuk luar negeri. Nah, untuk kasus yang pernah aku tangani memang beberapa itu memang fakta-faktualnya memang terjadi sesuai yang diberitakan gitu, entah itu dia dijual ataupun entah itu awalnya bilang tuh bekerja di luar negeri untuk hal-hal yang ideal, cuman akhirnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Diiming-iming gajinya gede, maaf mungkin untuk gaji ART aja bisa sampai 10 kali lipat di Indonesia gitu ya. Betul Kak. Terus cuman di akhirnya zong banget gitu Kak. Bahkan kita cukup miris lah, bahkan ada yang sampai meninggal, terus mayat pun tidak bisa sampai dikembalikan ke Indonesia. Itu namanya bisa dibilang pelarungan gitu, dibuang di tengah laut ataupun apa gitu Kak. Memang seperti itu faktanya gitu. Dan nggak sampai ke Indonesia ya? Betul. Tidak sampai ke tanah air jadi. Sampai sih Kak, namanya gitu. Namanya. Betul. Iya ampun. Oh iya benar namanya. Dan itu jenazahnya itu ditemukan atau enggak? Biasanya Mas tangani? Bukan ditemukan Kak, emang sengaja dibuang. Sengaja dibuang? Itu dengan nama itu pelarungan itu. Memang secara internasional itu diatur seperti itu. Cuman Indonesia memang belum ratifikasi, dan itu syarat akan problematik di situ Kak, pelarungan ini. Nah, sependek yang Mas Dilan ketahui, pemerintah menanganinya seperti apa sih? Untuk pemerintah sendiri menanganinya sih itu ya, dia itu memang ada upaya-upaya misalkan kayak konfirmasi ataupun kayak konsolidasi dengan negara-negara terkait gitu ya, entah itu dari bidang agensinya ataupun dari KJRI-nya, terus KBRI dan Kemenlu gitu, sampai nantinya kembali ke Indonesia gitu. Itu secara prosedural ya. Cuman kan dia balik lagi kan di aturan internasional, di ILO itu nomor berapa aku lupa di situ, intinya setiap ada orang yang meninggal khususnya yang bekerja di luar negeri di tengah laut, entah itu laut internasional dan berpotensi untuk menularkan, itu bisa dibuang ke tengah laut gitu. Cuman itu syarat akan problematik di situ Kak. Loh gitu. Maksud saya gini, sejauh ini pemerintah tindak lanjutnya gimana tuh? Maksudnya dari sekian banyak kasus yang Mas ketahui gitu. Betul. Itu berapa tingkat keberhasilan pemerintah untuk menangani kasus itu ya? Kayak kan kasihan dong, udah jauh-jauh keluarga ditinggal, nggak taunya tinggal nama. Betul. Dan jenazahnya nggak diketahui. Betul. Ya itu bagaimana itu? Apakah ada negara ini ada uang ganti rugi kah? Okay. Atau dari pihak penyalur itu mengganti rugi kepada keluarga korban ini? Oke. Itu gimana? Oke, aku jawab pertanyaan yang pertama ya. Untuk prosedur pemulangannya sendiri ataupun tingkat keberhasilannya, untuk presentasinya sendiri aku nggak bisa mengasihkan data secara realnya gimana gitu. Karena mungkin itu kewenangan dari Kemenlu ataupun KJRI yang mungkin dia mempublish. Sampai sekarang kan datanya pun masih bisa dibilang belum update itu kan di situ Kak. Jadi untuk angka realnya, untuk presentasi keberhasilan atau suksesnya, kita masih bisa dibilang kayak 50-50 lah gitu. Kadang ada yang berhasil untuk dipulangkan, kadang juga udah terlanjur dibuang gitu atau dilarungkan gitu. Nah, untuk yang pertanyaan keduanya, untuk misalkan dia berhasil ataupun enggaknya, dia itu tergantung daripada upaya misalkan dari KJRI-nya ataupun Kemenlu-nya ataupun agensinya saling berkolaborasi. Cuman balik lagi, secara faktanya negara-negara yang sekiranya harus dipulangkan gitu, itu harus meratifikasi aturan internasional kayak ILO-nya. Terus juga memang itu syaratnya itu agak sedikit strict lah kita bilangnya. Dia itu hanya bilang 24 jam setelah meninggal dia bisa dibuang gitu. Dan itu memang Indonesia belum ratifikasi gitu ya. Yang menarik adalah
gini. Nah, yang contoh kasus yang tadi pelarungan kayak gitu ya, itu biasanya itu agensi yang terdaftar, yang legal berarti ya, atau biasanya itu yang ilegal yang kayak gitu. Dan lagi bagaimana sih bentuk kerjasama agensi ketenagakerjaan ini antara pemerintah atau dengan pihak organisasi internasional gitu loh? Gimana tuh Mas? Oke. Pertanyaan pertama ya terkait ilegal atau enggaknya dan kemungkinan untuk dilarungkannya itu atau dibuang gitu ya, tidak di-awarekan gitu, itu bisa dibilang itu datanya itu bisa juga antara dia legal ataupun ilegal. Oh begitu. Betul lah. Jadi Cuman presentasi yang legal pun bisa kejadian begitu. Bisa. Parahnya di situ gitu kan. Yang legal pun bisa dilakukan seperti itu, apalagi ilegal gitu. Makanya kalau misalkan dia pengen menyalurkan gitu emang harus secara detail, kita harus tahu dulu seluk-beluknya, terus persyaratannya di mana gitu. Untuk di situnya, Kak. Tapi kalau menurut Mas Dilan sendiri, ini sebetulnya pertanyaan yang penting banget ya. Maksudnya gini loh, pemerintah ini serius nggak sih untuk menangani hal-hal yang seperti ini? Maksudnya ada nggak peraturan khusus untuk agensi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Misalnya harus strict, ini harus begini untuk menghindari bukan meminimalisasikan, tapi menghindari kejadian-kejadian yang serupa gitu loh. Betul kan? Kan jangan sampai negara ini salah urus gitu loh. Betul. Itu gimana tuh Mas? Kalau untuk aturan khususnya sendiri, Indonesia sangat banyak banget Kak untuk aturan yang memang aturannya doang, tapi kan ngejalaninnya gitu kan? Betul banget, betul. Bahkan kayak misalkan kayak undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan migran itu ada. Itu dia mensyaratkan untuk mereka harus kayak gimana, harus ada sertifikasi apanya gitu kan Kak. Terus kemudian juga dari aspek kelautan juga ada undang-undang terkait pelayaran. Udah ada, terus perpres itu terkait kayak penyaluran tenaga kerjaan gitu, khususnya fisher gitu ataupun kayak pelaut gitu kan. Itu memang secara persyaratan memang sangat rigid gitu kan. Cuman di situ menjadi bermasalahnya ketika banyak pengusaha ataupun perusahaan yang pengen cara instan mendapatkan benefit di situ kan, dengan cara mengorbankan nyawa orang lain gitu kan. Entah itu dia secara praktek, aku bilangnya gini ya. Jadi kalau misalkan penyaluran tenaga kerja khususnya misalkan itu harus ada namanya izin. Contohnya di dalam penyaluran itu tenaga kerjaan untuk pelaut, namanya itu SIUPK, surat izin penyaluran dan penyaluran untuk awak kapal gitu. Itu diatur banget gitu kan. Jadi setiap perusahaan yang belum punya agreement itu ataupun surat izin itu gak boleh untuk menyalurkan. Cuman faktanya mereka kadang meminjam ke perusahaan lain gitu. Pihak kedua, ketiga gitu. Pihak perusahaan yang sudah ada gitu. Dan itu memang tidak terbuka itu cara fakta itunya. Jadi dokumennya itu unclosed. Berarti gitu. Sampai dengan hari ini banyak agensi ketenagakerjaan yang masih nakal tanpa diketahui oleh pemerintah. Banyak secara faktanya gitu. Masih nakal dan mungkin kakak bisa lihat sendiri kan banyak kayak awalnya dibilang kayak kemarin contoh aja yang kemarin mahasiswa magang gitu kan ke Jerman. Ternyata taunya disuruh kerja gitu. Ya kan sampai dia bikin video gitu kan. Terus ada juga yang di kasus Kamboja. Ya kan? Yang awalnya pengen kerja di Filipina tiba-tiba dikirim ke Kamboja dengan visanya harusnya kan secara legal itu kan dia itu harus pakai visa pekerja. Cuman dibikin pakai visa turis gitu kan. Itu kan secara ilegal itu bisa dikatakan itu enggak secara benar itu dijalankan gitu kan. Itu sih Kak. Jadi memang itu awal mula dinamakan namanya kan imigran. Jadi kan kalau pekerja migran itu namanya PMI ya, pekerja migran Indonesia. Nah, secara unprocedural makanya dibilang imigran gitu. Terus gini, apa aja sih rencana agensi ketenagakerjaan ke depan yang Mas Dilan ketahui gitu untuk meningkatkan pelindungan pekerja Indonesia di luar negeri? Rencananya ya? Iya. Rencananya itu kalau misalkan mungkin aku berbicara dalam aspek kayak praktisi untuk hukumnya gitu ya. Untuk pengusaha sendiri mungkin aku nggak tahu POV-nya seperti apa. Cuman idealnya gitu kayak memang harus adanya akuntabilitas dan keselarasan data dari pemerintah, terus kemudian dari KBRI-nya dan juga agensinya gitu.
Terus secara prosedural mereka harus patuh gitu Kak. Itu dulu aja. Nah kalau misalkan mereka sudah sesuai, udah selaras, baru itu bisa ditingkatkan kembali, ditingkatkan lebih lanjut lagi agar nantinya dia bisa lebih baik lagi ke depannya gitu Kak. Karena itu kuncinya cuma 2 itu aja sih Kak. Iya betul. Iya. Cuma miris aja ya, dari tadi saya mikirin apakah negara kita ini masih nggak aman gitu. Betul. Maksudnya dalam dunia kerja ya, maksudnya lapangan pekerjaan itu kayaknya kok iya kan? Betul banget Kak. Kok terus ini mohon maaf ya. Betul. Kebanyakan itu yang menjadi tenaga kerja Indonesia yang keluar itu dari level apa sih? Maksudnya gini loh. Iya. Nyambungnya kan tadi kan kita akan bahas upaya preventif ke masyarakat, kan bunyinya begitu. Betul. Rata-rata yang Mas Dilan ketahui, yang menurut pengalaman Mas Dilan udah hadapi ya, itu di level segimana sih? Maksud saya gini, apakah itu kebanyakan dari daerah gitu loh? Maksud saya apakah yang di ibu kota itu juga ada korban? Betul. Paling banyak tuh gimana sih? Oke. Mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Untuk level mayoritas lah yang disalurkan itu seperti apa gitu ya. Iya betul. Dan masyarakat di kelas seperti apa gitu ya. Kebanyakan mungkin yang realnya gitu ya, itu masyarakat middle to down. Middle to down. Sorry to say gitu ya. Bukan aku mengklasifikasikan. Cuma kan memang gampang teriming-iming gitu kan kayak. Iya. Karena kan mungkin aku berkaca dengan kayak aku sendiri kayak misalkan masuk kategori kayak Gen Z gitu kan. Dan memang secara lapangan pekerjaan pun juga agak sulit untuk dapatkan gitu. Terus banyak influencer yang bilang angin-angin surga lah bilang gitu. Jadi tukang sapu aja di Australia gaji 30 juta gitu kan. Yes. Padahal faktanya banyak banget agensinya gitu kan. Kita kan idealnya itu maksudnya banyak banget agensinya itu gini, Kak. pas sampai sana berantai. Yang gimana Coba aku jelasin dulu nih. Jadi kan idealnya itu kan agensi adalah orang yang menjembatani antara bisnis to client gitu kan. Hanya tiga aspek doang, 3 sektor gitu kan. Yeah. Cuman secara realnya, faktanya really gimana tuh? bisa sampai 10 agensi. Misalnya saya nih, iya, mau ke Australia. Atau misalkan mau kerja di Rusia. Dari orang Indonesia, nanti ada agensi untuk penyaluran. Satu agensi. Terus ada dari Indonesia juga, ada hubungan lagi ke negara tertentu. Itu dua agensi. Kemudian dari negara itu ada berhubungan lagi dengan maklarnya gitu. Maklarnya itu iya, 3. Nanti baru berhubungan lagi sama pengusahanya. Iya. Yang di Rusia misalnya tadi. Betul gitu. Itu yang keempat. Terus sudah sampai sana. Bisa sama lagi, bisa ada berhubungan lagi dengan yang lainnya juga. Jadi kalau misalkan contoh. Terus jadi Oke. Gajian diiming-iming itu lama-lama dikurangi. Habis. Ya udah kerja aja di tanah air. Habis gitu. Bahkan bisa dibilang kayak lebih jauh lah, lebih rendah gajinya, lebih dari yang di UMR Jakarta gitu, UMR di Indonesia. Padahal kan kita tahunya kan kayak angin surganya kan kayak kerja di luar negeri gajinya 2 digit lah. 2 digit ataupun bisa langsung naik umroh gitu, 2 bulan kerja gitu kan. Cuman kan bayangin aja Kak, coba kita harus bayar misalkan gaji aku bilang 15 juta gitu kan. Untuk pemotongan pertama mereka misalkan harus bayar 25 juta di awal gitu. Itu penipuan pertama oleh agensi pertama. Harus bayar dulu. Bayar 25 juta. Terus juga lagi pas udah masuk sono juga harus bayar tesnya lagi. Bayar lagi. Bayar tes sertifikasi, bayar lagi. Kesehatan juga. Bayar lagi. Terus sampai sono di agreement-nya mereka harus menahan gaji dulu sampai 1 tahun. Terus ada juga mungkin untuk tempat tinggal mereka kayak dormitory bayar lagi. Itu semua gitu jadi bisa dihitung-hitung kayak misalkan dia gajinya $10,000, $1,000 gitu ya. $1,000. Itu bisa dapat $100 doang. $100 misalkan gitu kan. Kan kecil banget gak sih kan? Dan itu masih ideal Kak, situ. Gaji segitu masih ideal jatuhnya Kak. Karena ada yang lebih parah lagi. Udah gajinya kepotong oleh agensi, terus dari misalkan mereka dapat kerjanya itu sangat tidak manusiawi, harus makan makanan sisa, di kelas 2 kan dalam pekerjaannya gitu, dalam artian jadi bau banget lah. Terus kalau dia sakit, mereka harus pakai obat kadaluarsa gitu. Terus misalkan mereka kerjanya kan ideal kan 8 jam sehari gitu kan. Bahkan mereka sampai 20 jam sehari. Parah kan? Apakah itu bisa dikatakan sebagai kerjaan yang ideal?
tidak manusiawi. Oke, mungkin untuk pemerintah daerah khususnya ya, ini saya jadi kepikiran, jadi sebaiknya itu ada edukasi Betul banget. untuk masyarakat. Mohon maaf banget yang tadi Mas bilang, middle to down, khususnya middle dari to daerah-daerah, down. Ya, misalkan dari harusnya daerah kerjasama nih, mungkin perusahaan-perusahaan swasta atau mungkin instansi BUMN atau pemerintah Betul. sekalipun harus terjun CSR ya. Itu penting loh untuk mengedukasi lu jangan mau dijual gitu loh. Betul Kak. Bener kan? Betul banget. Itu harus istilahnya per period gitu lah, harus sering-sering lah begitu. Betul. Apalagi ini mohon maaf, kalau yang middle to down itu apalagi yang down sekali, itu dari segi pendidikan aja itu kurang. Betul banget Kak. Taunya uang, gue dapat uang dan gue bisa makan, gue bisa bangun rumah, biasanya begitu ya. Kan kebanyakan memang kan seperti itu. Betul banget. Itu sebetulnya tantangan sih. Tantangan juga. Kemudian juga memang aku ngasih tahu faktanya juga ya. Jadi kalau untuk upaya pemerintah memang sudah sangat masif banget Kak. Kayak itu ini kan dikelola sama Disnaker Trans ya. Kemudian kemudian juga dibantu oleh Dinas Perhubungan gitu kan untuk isu ini kan gitu. Memang sudah dikasih highlight banget, jangan sampai ketipu, jangan sampai harus lebih jeli gitu kan. Karena baik lagi edukasi itu penting gitu kan. Dan mereka yang ketipu ini mayoritas memang tidak teredukasi dalam keadaan ekonomi yang terjepit, stresnya tingkat level tinggi gitu ya. Dan memang harus segera mungkin dapat duit BU lah gitu, butuh uang cepat gitu. Udah bilang aja, dia bilang dapat kerja nih tanpa ada syarat apa gitu, taunya dijual lah kan gitu. Dan itu memang masuk indikasi perdagangan orang gitu Kak. Itu TPPO itu. Dan ancamannya kan 3 tahun sampai 15 tahun gitu. Iya. Mas, tantangan apa sih yang dihadapi agensi ketenagakerjaan saat ini? Sekarang, now. Tantangannya kayak pertama itu tantangannya untuk regulasi mungkin. Regulasi gitu kan. Karena kan mereka emang berpatok pada percepatan untuk mendapatkan benefits ataupun profit cepat-cepatnya gitu. Kadang mereka nggak sabar gitu. Karena dia memilih jalan pintas untuk ya cepat, untuk misalkan dia pinjem nama perusahaan ataupun izin perusahaan yang secara prosedural itu nggak tepat gitu. Kemudian tantangannya juga dari aspek tenaga kerja yang berkualifikasi. Ya kan? Maksudnya berkualifikasi gimana? Ya, jadi kalau untuk tenaga kerja yang keluar itu nggak ujuk-ujuk dia pengen kerja doang nih, bisa langsung kerja gitu kan, nggak bisa. Idealnya itu harus ada sertifikasi gitu kan. Misalkan aku ambil contoh di TKI. TKI itu memang namanya kan ada lembaga itu PJTKI. Jadi ketika seseorang itu pengen pergi mengadu nasib bekerja di luar orang, itu harus memiliki sertifikasi. Khusus TKI dia harus punya sertifikasi keterampilan kerja, misalkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk pencari ikan, misalkan gitu, di laut perkapalan gitu, itu harus punya sertifikasi fisher. Fisher itu pencari ikan. Kemudian ada sertifikasi pelaut nautika, pencari ikan. Atau juga sertifikasi untuk misalkan mesin pencari ikan, misalkan banyak banget Kak. Nah itu tantangannya gitu, mencari resort untuk humanity ini di mana dengan secepat mungkin. Dan memang ada dimensi kan, mereka takutnya kan dari aspek POV pengusaha gitu ya. Kalau misalkan nggak cepet-cepet nih, terus kita nggak dapat momentumnya nih, jadi mau nggak mau ya udahlah kita tabrak aja semuanya gitu lah. Gitu. Jadi prosedural. Kemudian juga untuk tantangan selanjutnya mungkin ini sih Kak, bahasa juga penting juga itu. Bahasa ya? Iya, tahu sendiri kan, Inggris yang penting juga ataupun bahasa-bahasa lain gitu kan gitu. Memang itu menjadi kendala juga, khususnya untuk edukasi di masyarakatnya sih. Terus saya tuh penasaran gini deh, itu berarti tiap negara itu dengan fee yang berbeda. Betul. Misalnya di Rusia per bulan 30 ya, 40, segitu sampai. Terus misalnya di Australia berapa, di Malaysia berapa. Enggak, itu sebetulnya fee itu kan fee per bulan ya. Fee itu sama nggak sih kayak UMR jatuhnya, katakanlah UMR kita sekian. Terus di sana juga
kita yang ke sana digaji dengan UMR sana. Udah kita digaji dengan UMR sana, terus kita dipotong dengan agensi. Begitu nggak sih? Gini ya, idealnya gitu. Idealnya gitu. Idealnya gitu. Itu Sesuai idealnya UMR kepala sana, saya. negara sana, ya kan? Contoh ambil Australia UMR tinggi, misalkan sapu jalan berapa gitu kan ya, guru lepas gitu kan. Terus dipotongnya satu doang gitu kan. Cuman bahkan lebih parahnya lagi, mereka kadang dibayar di bawah UMR mereka. Di bawah UMR mereka, kemudian juga dipotong juga untuk biaya-biaya entah berantah gitu lah. Jadi ya gitulah. Cuma kan kita kan apa ya? Harapannya kan tenaga kerja kita di luar negeri kan sukses ya gitu kan ya. Oh iya. Sukses. Kita senang banget lah ya. Anak bangsa bisa sukses di negeri orang gitu kan. Bisa mengubah nasib ke luar negeri, terus bisa membangun rumah ataupun keluarga yang lebih hebat lagi di negara kita dengan itu kan. Cuma kan faktanya gitu. Banyak yang seperti itu. Makanya aku juga cukup mengkritik juga nih influencer, khususnya kayak misalkan kayak influencer yang anak muda yang bilang mahasiswa tingkatan S1 di itu bisa kerja tukang sapu lah di Australia, gajinya gede gitu kan. Kayak come on lah guys, ya. Negara kita juga masih banyak pekerjaan gitu kan. Betul. Iya, jangan sampai kayak iming-iming jadi tukang sapu doang, mereka terus tergiur dengan iming-iming gaji gede, kerja mudah gitu loh. Ya makanya saya bilang tadi harus ada edukasi. Edukasi penting. Iya, untuk khusus masyarakat yang middle to low ya. Iya. Ada nggak sih misalnya aspek lain, kan tadi yang kita bicarain kan apa sih pekerja-pekerja yang umum-umum ya. Betul lah. Ada nggak sih yang pekerjaan yang nggak umum gitu loh. Ini bahasa saya gimana ya? Jadi misalnya kayak yang nggak disangka gitu lah, paham nggak? Jadi dari sini pekerjaannya, oh iya nanti jadi karyawan guru atau minyak atau gimana? Nggak taunya sampai negara itu dilatih lah untuk aset mereka, misalnya kayak security private atau militer private. Itu pernah ada pengalaman begitu? Ada kan? Serius? Ada. Cuma bener yang di berita itu ya? Betul. Saya pikir itu hoax loh. Betul. Itu gimana itu Mas? Tentara bayar gitu. Waduh. Itu contohnya itu sedikit seriusan? Aja. Indonesia ada yang kayak gitu? Maksudnya orang kita dijadiin kayak gitu? Mungkin nanti akan beritanya mungkin kedepannya mungkin kita tunggu aja gimana gitu kan ya. Cuman secara fakta globalnya juga ada seperti itu. Fakta globalnya. Mungkin jangan jauh-jauh ke militer deh. Misalkan kita diiming-imingi kerja di luar negeri sebagai buruh gitu. Tahunya jadi dijual jadi apa? Judi slot gitu kan. Judi slot. Itu banyak kan. Majornya cross banget kan. Cross banget. Makanya enggak ya itu menarik loh. Yang tadi terkait tentara bayaran. Bisa jadi gitu. Itu biasa di negara mana? Negara konflik. Jelas. Ukraina, kemudian di negara Timur Tengah. Enggak, itu pemerintah tahu nggak sih? Pemerintah kita apa nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu? Harusnya sih tahu ya. Harusnya tahu Kak. Cuman aku waktu itu juga pernah meminta apa ya? Jadi emang ini catatan juga untuk pemerintah gitu ya. Kadang kita bisa meminta bantuan ke mereka juga kadang. Enggak, itu serius. Agensinya ada, tapi agensinya enggak yang khusus untuk tentara. Misalnya dibuka lowongan tentara bayaran. Enggak. Agensi enggak kayak gitu. Tapi ada agensi yang pernah gini Kak. Diketahui begitu nggak? Idealnya gini Kak. Memang secara ideal kan mereka itu nge-hire orang untuk kerja gitu kan gitu ya. Memang secara prakteknya gitu doang. Ya. Meng-hire orang untuk kerja, di sana dibilang kerjanya apa? Nggak tahu gitu. Nah itu dari sini nggak tahu, ditanya nggak tahu. Nah pas di sono kan aku bilang tadi banyaknya agensi itu bisa lebih dari dua pihak doang. Jadi ke agensi dia bilang ya oke lah aman untuk kerja doang biasa gitu. Terus disalurin lagi. Terus tapi mereka lapor nggak sih yang dijadiin tentara ini, yang tentara bayaran? Aku tanya lagi, lapornya gimana? Nggak punya sinyal. Pembahasannya berbeda, entah berantai di mana. Serius, itu udah ditempatin gitu maksudnya? Bisa jadi.
Aku bilang bisa jadi ya. Sedih ya Hmm, Indonesia. parah. Parah banget. Tapi gini deh, itu kan cerita yang pahit-pahit ini. Sekarang kita cerita yang enak-enak aja. Pernah punya pengalaman nggak cerita yang bagus gitu, maksudnya ada TKI yang berhasil di di negara orang, balik ke tanah air, menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk ya masyarakat ya, Betul. berguna bagi masyarakat di tanah air. Ada nggak memang gitu? Banyak banget. Contohnya gimana? Misalkan dia itu menjadi guru lepas untuk kayak perusahaan perminyakan gitu, dan di akhirnya dia bisa punya perusahaan sendiri misalkan Masya Allah. gitu kan. Kemudian Seneng dia ya, dengarnya seneng iya, loh, terus seneng jadi ya, seneng. jadi pekerja, misalkan dia ngebantu untuk perdagangan gitu, terus dia akhirnya bisa buka warung makan sendiri di Jakarta ataupun di daerah-daerahnya gitu. Itu ada banyak banget ceritanya gitu. Jadi memang secara kisahnya nggak terlalu dramatis juga gitu, nggak melulu semuanya dramatis gitu, nggak terlalu semuanya kayak sedih gitu. Kisah bahagianya pun sangat banyak gitu. Dan ya itu harusnya kisah bahagianya sih dibagi-bagi ya, maksudnya Iya, betul. harus ya kan kita banyak nih medsos, betul. yang bahagia inilah yang berbagi pengalamannya kan ya. Cuman masalahnya yang kita sering lihat di berita itu yang banyak kan yang nggak enaknya gitu kan. Cuman kalau dibagi pun juga mereka cuman ngasih highlightnya doang Kak. Oh, gitu. Gajinya gede. Udah. Dan harusnya semuanya gimana? Pada ikut semua. Dan mereka jadi agensi baru. Bisa jadi gitu kan. Oh iya. Jadi memang harus ada plus minusnya di situ kan. Jadi di sisi lain kalau mereka bagiin juga, ya mereka juga mengedukasi orang untuk mau bekerja cepat gitu kan. Cuma di sisi lain juga ngasih cerita baiknya seperti apa gitu kan. Berarti peran teknologi juga penting. Betul. Di sini. Teknologi penting banget. Teknologi itu penting banget. Ya untuk mengedukasi itu ya. Jadi nggak cuma dari, mohon maaf, bukan dari pemerintah doang, bukan dari apa? Ya mungkin perusahaan-perusahaan gitu. Jadi harus ya yang pernah mengalaminya itu. Betul. Melalui teknologi. Jadi yang masyarakat tahu gitu. Ya, oh enaknya gini. Oh ada nggak enaknya loh. Betul. Lo mesti hati-hati gitu. Jangan tergiur dengan angin-angin surga, janji-janji manis. Surga, janji-janji manis. Akhirnya kena tipu. Iya kan? Oke, Mas Dilan, yang terakhir dong. Mungkin saran deh. Saran untuk pemerintah, saran untuk agensi ketenagakerjaan, dan terakhir adalah untuk masyarakat nih, khususnya yang middle to low, yang ingin berangkat lah intinya gitu lah. Yang ingin berangkat kan banyak tuh pasti lagi menunggu dan nunggu. Oh iya, pernah saya dengar cerita juga. Jadi kan nggak secepat itu dia berangkat. Betul. Kadang-kadang ya ampun, itu ditampung dulu. Betul. Itu bisa 6 bulan bahkan setahun loh. Dan mereka itu udah ngeluarin duit, keluarganya mungkin udah bayar duluan. Kan kayak gitu kan duit duluan gitu kan. Pemasukan nggak ada, tapi udah talangan-talangan dari saudara-saudaranya, dan hutang belum berangkat aja hutang udah banyak. Udah gitu sampai di sana gajinya di bawah UMR yang tadi Mas Dilan ngomong, kebanyakan kan seperti itu. Udah dipotong-potong, apalagi tadi ngomongnya bisa sampai 10 loh itu gitu kan. 10 bisa agensi. 10 agensinya. Iya, itu terus bisa sampai 5. Zero itu sih. Iya. Kasian banget kan Kak. Iya. Itu gimana tuh Mas? Untuk sarannya sih mungkin pertama itu ya, untuk khusus aku menekankan untuk masyarakat dulu lah ya, yang ingin mengadu nasib ke luar negeri gitu ya. Itu yang pertama mungkin cobalah teman-teman ataupun para pejuang ini untuk kayak lebih aware untuk knowledge-nya gitu loh. Cari informasi sedalam-dalamnya, kira-kira yang legal seperti apa sih? Harus ada sertifikasinya nggak sih? Karena sudah banyak dari lembaga-lembaga kayak Kementerian Ketenagakerjaan, terus Kementerian Perhubungan ataupun mengedukasi gitu kan. Syaratnya misalkan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, ada sertifikasinya,
izinnya misalkan harus verified gitu kan. Hmm. Itu ada semua. Jadi tolonglah digali informasi itu. Jangan sampai kayak termakan gaji gede gitu kan ya. Angin-angin surga ya ujung-ujungnya zong gitu kan. Malah nyawa melayang. Betul. Hati-hati. Nyawa melayang terus tahu-taunya difitnah. Betul. Gini Kak, aku juga punya cerita. Ini mungkin terlepas dari pekerjaanku ya. Ini Iya. terjadi di sebagai aku bilang temanku, orang tuanya gitu ya. Jadi kan mereka itu orang tuanya itu bekerja di kilang minyak gitu kan, di luar negeri gitu Iya. kan. Dan orang tuanya meninggal gitu kan. Dan orang ini bisa dibilang itu orang yang cukup agamis baik lah gitu. Cuman meninggal itu ganjil, dibilang bunuh diri. Bundir. Iya. Nah itu menjadi salah satu kendala kita di situ. Karena aspek untuk kayak nge-reach out atau mencari informasi lebih detail nggak bisa kita dapatkan. Terus kita juga nggak bisa untuk kayak maksa negara itu ngaku nih ngasih verifikasi ataupun Oh itu nggak bisa ya? Nggak bisa Kak. Karena itu aku bilang lagi tadi. Dan sampai dengan hari ini pun nggak pernah Ada upaya paksa. ada upaya paksa. Serius itu? Karena tanda tangan. Nggak ada pertantangan ILO. Loh kan tapi tadi kan ya sorry balik lagi katanya agensinya ini legal. Kan berarti kan ada kerjasama dengan pemerintah. Betul. Masa Agensinya legal. Iya. Cuman bagaimana kontraknya itu berlaku gimana? Oh gitu. Betul. Makanya kan tadi aku juga menyarankan juga pertama selain daripada pembukaan mata untuk informasinya, kemudian juga harus detail juga nih untuk nanti klausul namanya itu perikatan untuk perjanjian itu seperti apa. Mereka harus tahu juga bagaimana itu misalkan yang paling penting nih, cara pembayarannya seperti apa, Cara untuk pembayaran. gajinya di kontraknya nih ya, kontrak kerjanya gitu. Asuransi Terus, kesehatannya gimana? Asuransinya seperti apa sesuai undang-undang. Terus juga misalkan harus ada depositonya seperti apa, berapa persen. Oh itu harus ada Ada juga Kak. Terus juga ada namanya kalau misalkan dia bekerja di negara orang yang suhunya itu beda banget, itu harus ada jaminan untuk aku bilang itu adaptasi lah, itu tempat adaptasinya gitu lah. Terus gitu. bahasa. Betul, campnya, latihan bahasanya. Terus juga misalkan dia harus memiliki asuransi kalau misalkan ada kecelakaannya berapa persen. Harus ada semuanya. Terus juga harus ada juga tadi aku bilang kakak juga, walaupun dia legal kok tetap nggak bisa maksa Indonesia, karena balik lagi ada namanya choice of law di situ di kontraknya. Tahu sendiri kan hukum gimana kan. Jadi kalau misalkan satu negara, dua negara berbeda kan gitu kan. Jadi harus ada negara yang sekiranya dipilih hukumnya. Choice of law gitu. Kadang-kadang agensi itu ya tutup mata. Oke lah negara bebas gitu lah. Itu tadi harus ada ina inu. Terus yang mau berangkat ya itu dia harus ada deposit itu juga berarti uang kita juga. Betul. Depositnya juga gitu. Terus di sana juga gajinya ditahan. Ya kan sinyal nggak punya. Kerja di entah berantah gitu kan. Kan amin-amin mereka kerjanya tempat layak gitu, terus bisa mengubah nasib dengan bagus lah ya. Cuman ya balik lagi fakta sedihnya juga ada. Gitu. Banyak sedihnya kayaknya. Mungkin aku akan highlight di bagian sininya karena penting banget untuk masyarakat jangan sampai ketipu. Jangan sampai awalnya pengen merubah nasib, cuman akhirnya kisah sedih yang datang gitu. Jangan sampai gitu. Kami berharap jangan seperti lah ya. Terus balik lagi Kak, saran ketiga mungkin ya gini ya, lebih ke pemerintah sih saran ketiga, lebih aware lah atau khususnya lebih kepada sosialisasi ke misalkan tenaga kerja ataupun calon-calon tenaga kerja yang potensial khususnya di negara di daerah-daerah yang penyumbang terbesar gitu kan. Soalnya pemerintah kita kadang-kadang suka ngurusin yang lain sih, sibuknya yang lain. Yang gini-gini penting loh. Ini kemanusiaan loh. Betul banget. Iya kan? Negara kita itu kadang-kadang suka salah urus. Betul. Iya kan? Lanjut. Iya, balik lagi kemanusiaan terus apalagi sekarang isunya itu kan anak muda belum pada kerja gitu kan. Wait. Iya. Kamu kan tadi bilang, "Oh, saya Gen Z." Aduh. Itu kalau yang keluar itu sebetulnya juga banyak Gen Z juga banyak, loh. Nah, itu jadi apa sih di sana biasanya mereka itu? Ya itu buru lepas misalnya kerja di kafe gitu. Ataupun di peternakan atau di perikanan sambil kuliah tapi enggak. Dan loh enggak gini, anak-anak Gen Z itu juga ada yang maksud saya menengah ke atas kan.
Ya. Ada nggak? Banyak. Untuk background ekonominya sih aku nggak bisa jamin kayak gimana sih. Ada yang Tapi ada beberapa. mungkin ada. Mungkin Iya. ya, mungkin ada. Menarik ya. Menarik lah. Padahal anak-anak Gen Z ini, ya. Tapi sebetulnya tantangan juga. Di Indonesia ini kan lapangan pekerjaan itu untuk Gen Z juga apa ya? Menurut saya belum luas sih. Betul banget. Belum luas. Ya. Harus itu dia. Skill yang mumpuni, skill yang lain anak-anak Gen Z ini tantangannya itu. Harus tingkatkan pendidikan. Betul kan. Karena disparitasnya kan Iya. mungkin kita bicara fakta ya gitu Iya. ya. Datanya kan memang banyak kelulusan yang lebih banyak gitu ya dibanding lapangan kerjanya pekerjaan itu sedikit dia. gitu. Ketimpangan. Timpangannya terlalu banyak jurangnya. Udah, Betul. masuklah para penipu ini misalkan gitu ya. Untuk ngasih angin surga. Ayo kerja cepat ke luar negeri, bla 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 bla. Di Instagram banyak gitu posternya. Udahlah, tergiur cepat mereka. Oh gitu ya. Banyak. Ya. Oh. Kelar gitu kan. Terus nggak ada background check yang bagus dari mereka, minim literasi, yang penting gua pergi lah dari negeri ini terus Nggak, karena ya anak Gen Z keren-kerenan juga gitu. Iya, kan. betul, Kak. Keren-kerenan juga asik di luar negeri. negeri, iya. Amin bisa ke Jepang gitu punya, Rasain salju. iya, banyak kan Iya, kayak iya. Aduh, menarik banget loh ini hari ini bincang saya dengan Mas Dylan ini. Sebetulnya sih pengennya memperkaya info lagi nih, saya sebetulnya pengen nanya-nanya banyak, cuma karena waktu terbatas. Siap Kak. Mungkin untuk next time kita akan bincang lagi di sini di Kita Bisa. Mungkin dengan topik yang berbeda ya. Amin. Tapi yang harus yang menarik, harus yang relate dengan backgroundku juga, Iya. yang menguasai, jangan sampai kayak menarik doang cuman nggak menguasai gitu. Ya, betul. Sesat juga nanti. Jangan sesat dong. Kita dari tadi Iya. ngerosting yang orang sesat gitu, ternyata kita sendiri ngesesatin orang gitu kan. Jangan Jangan sampai ya kayak. Jangan sampai.